Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da bidawatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kita nikmat dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi di bulan suci Ramadan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wabayina, dan juga Al-Quran itu berisi penjelasan-penjelasan untuk mengatur kehidupan manusia, wabayinati minal huda, dan juga petunjuk bagi kehidupan manusia, wal furqan, dan Al-Quran juga adalah merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dunia Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rujukan untuk mengatur kehidupan manusia supaya manusia bisa bahagia ketika ia mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga akan menjadi pembela buat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, Al-Quranu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa dimintai pembelaan. Wa mahilun musadda, dan kitab Al-Quran itu adalah yang dibenarkan. Man ja'alahu amamahu, dan barang siapa menjadikan Al-Quran itu amamahu sebagai imam, berada di depannya. Artinya siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu sebagai manhajul hayat, pedoman hidup bagi manusia, sebagai aturan yang mengatur kehidupannya, menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum, mengamalkan Al-Quran, maka kata Rasulullah, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran ini akan menuntun dia ke surga. Man ja'alahu khalquhu, tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, artinya tidak menjadikan Al-Quran sebagai aturan, Al-Quran dicampakkan, tidak memakai aturan dengan Al-Quran, tidak berhukum kepada Al-Quran, Al-Quran tidak dijadikan manhajul hayat, tidak dijadikan sebagai pedoman hidup, maka kata Rasulullah SAW, syafahu ila benar, maka Al-Quran ini akan mengirimnya ke neraka. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam, kaum muslimin akan menjadi mulia dengan Al-Quran ketika Al-Quran itu dijadikan petunjuk, ketika Al-Quran itu diamalkan, dan juga ketika Al-Quran itu dijadikan aturan dan sumber hukum. Bangsa Arab dahulu adalah bangsa yang kerdil. Bangsa Arab adalah dulu bangsa yang jahiliyah, bangsa yang tidak diperhitungkan oleh negara manapun, hidup dengan kejahiliaan. Begitu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW diamalkan dan diterapkan oleh Rasulullah, maka bangsa Arab lalu menjadi bangsa yang mulia, menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa adidaya seperti Romawi. Kalau kita kaum muslimin ingin mulia dan dimuliakan, maka
Tidak ada jalan lain bagi kita kembali kepada Al-Quran. Jari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga sekaligus mengamalkan Al-Quran, baik itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan masyarakat, dan tentunya yang paling penting adalah diterapkannya Al-Quran dalam kehidupan negara, maka bangsa akan menjadi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.